Shalom, salam sejahtera bagi Anda yang menyaksikan baik di rumah Anda ataupun di mana saja Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan pada saat ini Anda berada di dalam kondisi yang sehat dan tentu saja bahagia dan bersukacita. Dan pada hari ini saya akan berbicara mengenai suatu cerita dan kesaksian. Semua orang suka akan kesaksian. Ketika kita mendengarkan khotbah akan jadi lebih indah, akan menjadi lebih menarik, dan tidak akan membuat orang ngantuk ketika ada kesaksian. Alkitab banyak sekali bercerita mengenai kesaksian, dan banyak sekali yang membawakan kesaksian. Siapa yang membawa kesaksian sangat berpengaruh terhadap kesaksian itu sendiri. Kalau orang yang bersaksi itu adalah orang yang sangat terpandang, orang yang memiliki orang yang terkenal, maka kesaksiannya akan memiliki daya dobrak, akan menjadi lebih kuat dibandingkan kesaksian dari orang yang tidak terlalu terkenal atau orang yang tidak terlalu berpengaruh. Dan ketika seseorang membawakan kesaksian, maka orang banyak akan suka mendengarkannya. Ada pepatah yang mengatakan, if you don't like the message, don't kill the messenger. Kalau Anda tidak suka dengan pesannya, jangan bunuh si pembawa pesan. Tetapi saya ingin memutar dan membalikannya. If you don't like the messenger, don't kill the message. Kalau Anda tidak suka siapa si pembawa pesan, jangan hancurkan pesannya. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan suatu kesaksian dari seorang raja yang sangat terkenal. Namanya adalah Nebukadnezar. Cerita kesaksian ini diambil dari Daniel pasal 4. Sebelum kita masuk ke dalam cerita itu, Anda boleh ambil Alkitab Anda boleh buka di dalam Daniel pasal 4 dan kita akan mempelajari. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami akan belajar suatu pelajaran yang indah. Kesaksian seorang raja yang pernah hidup, raja yang terbesar di seluruh dunia pada saat itu. Dan biarlah ya Tuhan ketika kami belajar dan kami membaca akan kesaksian ini, hati kami boleh diubahkan, kami boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, dan lebih siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka di dalam Daniel pasal 4. Alkitab berkata bahwa seluruh isi sorga akan sangat bergembira bila mana ada satu saja orang bertobat. Masih ingat akan perumpamaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus ketika seorang gembala memiliki 100 ekor domba dan ada satu ekor domba yang hilang. Dia akan mencari dan dia akan mendapatkan satu ekor domba itu dan meninggalkan 99 yang lain untuk mendapatkan satu ekor yang hilang itu. Dan ketika dia sudah mendapatkan satu ekor yang hilang itu, maka dia akan sangat bersuka cita. Dia akan memanggil seluruh sahabat-sahabatnya untuk bergembira bersamanya. Dan Yesus tutup dengan mengatakan bahwa ketika ada satu orang bertobat, maka seluruh isi sorga akan bergembira oleh karena satu orang yang bertobat itu sendiri. Tapi ada satu hal yang menarik yang pada saat itu Yesus tidak ungkapkan adalah bahwa ketika satu orang bertobat itu dan ketika seluruh sorga bergembira, tapi jauh lebih indah, justru satu orang yang bertobat itu sangat-sangat bersuka cita dan dia akan mengatakan kepada seluruh dunia bahwa dia sudah menemukan Yesus, menemukan juru selamat. Mari kita baca di dalam Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat 1 sampai selanjutnya. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya tetap turun-temurun. Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 3.
Ini yang saya katakan, ketika seorang bertobat, dia tidak akan bisa tetap menyimpan pertobatannya itu, perkenalannya dengan Tuhan yang sesungguhnya itu kepada dirinya sendiri. Seperti raja yang tadinya tidak mengenal Tuhan itu. Ketika dia mengenal Tuhan yang benar, dia tidak hanya simpan buat dirinya sendiri, tapi dia katakan kepada seluruh bangsa, seluruh suku bangsa dan kaum. Ini adalah surat dari seorang raja kafir yang disebarkan ke seluruh kerajaannya untuk mengatakan bahwa ada Allah yang besar. Dan pada saat itu sama seperti apa yang Yesus katakan, bahwa terang tidak akan mungkin ditaruh di bawah gantang. Ketika Anda memiliki terang, Anda memiliki lilin, tidak mungkin Anda taruh lilin Anda di bawah meja. Anda akan taruh itu di atas. Sama seperti Raja Nebukadnezar ketika dia mengetahui akan apa yang menjadi suatu kebenaran, dia berbicara kepada setiap orang. Saya ingat ketika ada seorang wanita menemukan bahwa ada sale sehubungan dengan tas yang bermerek, tas yang mewah, dan sale-nya itu bisa diskon yang sangat besar. Wah, dia akan sangat senang sekali, dan dia tidak bisa simpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Dia akan katakan kepada teman-temannya, ada sale, mari kita datang ke sana dan untuk beli. Sama juga dengan seseorang yang menemukan Tuhannya, orang yang menemukan kebenaran, orang yang bertemu secara pribadi dengan Yesus, tidak akan dapat menyimpan kebenaran itu dalam dirinya. Dia akan berbicara kepada orang-orang yang dikasihinya, membawa mereka datang kepada Yesus. Daniel pasal 4 ini dimulai oleh pesan kebahagiaan itu. Dan sangat menarik ketika kita melihat akan cerita daripada Nebukadnezar dari Daniel pasal 1, Daniel pasal 2, pasal 3, dan sekarang pasal 4. Dan ketika dia mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, kita memperhatikan bagaimana perjalanan hidupnya. Dari pertama kali dia memulai menjadi seorang raja yang keras, raja yang jahat, menjadi seorang umat Tuhan. Dan saya rindu sekiranya pada saat nanti saya sampai di sorga nanti, saya akan mencari Raja Nebukadnezar dan saya akan bertanya kepadanya dan meminta dia bercerita yang sesungguhnya, bukan lagi cerita yang nanti kita akan baca di dalam Daniel pasal 4, tetapi cerita yang langsung diceritakan dari mulut Raja Nebukadnezar itu sendiri. Tetapi saat ini mari kita lanjutkan apa yang menjadi ceritanya. Daniel pasal 4 dimulai oleh mimpi Raja Nebukadnezar. Mirip sekali dengan Daniel pasal 2. Dan ketika kita ingat ya, di episode yang lalu kita belajar Raja Nebukadnezar membangun patung yang tinggi dan besar yang semuanya emas dari kepala sampai kaki. Dia mau menunjukkan bahwa rencananya tidak akan boleh gagal, hanya oleh karena Daniel mengatakan bahwa Tuhan bilang kerajaannya tidak akan kekal selama-lamanya. Itu adalah Daniel pasal 3. Masuk kepada Daniel pasal 4, dia mendapatkan mimpi lagi. Ya, mirip seperti Daniel pasal 2. Tetapi yang sangat menarik adalah di dalam Daniel pasal 4, kali ini dia tahu apa mimpinya. Daniel pasal 2, dia tidak tahu apa mimpinya dan dia tidak tahu apa yang menjadi arti daripada mimpi itu. Ketika dia bertanya kepada orang-orang bijaksana, mereka tidak bisa menjawab arti mimpinya, mereka tidak bisa menjawab apa yang dia mimpikan, apalagi arti mimpinya. Tetapi pada Daniel pasal 4 kali ini dia tahu, Raja Nebukadnezar tahu apa mimpinya, dan dia memanggil kembali orang-orang yang tadinya dia panggil di dalam Daniel pasal 2. Sayangnya mereka semua tidak dapat menjawab. Respon daripada Raja Nebukadnezar di dalam Daniel pasal 4 sangat menarik karena berbeda daripada respon yang dia berikan pada saat Daniel pasal 2 ketika orang-orang bijaksana tidak dapat menjawab. Ketika di pasal 2 Raja Nebukadnezar menyuruh membunuh semua orang bijaksana karena orang-orang bijaksana ini tidak ada gunanya. Tetapi di dalam Daniel pasal 4 Raja tidak memerintahkan untuk membunuh semua orang bijaksana, tetapi Raja menunggu pemimpin mereka atau bos mereka, yaitu Daniel, yang pada saat itu belum ada di kerajaan. Itu sebabnya kalau kita baca
ya di dalam ayat 8 di sana dikatakan pada akhirnya Daniel datang menghadapku. Ini menandakan bahwa pada saat itu Daniel tidak ada di dalam kerajaan. Ini mungkin menjawab pertanyaan Anda pada episode sebelumnya. Anda banyak dari antara kita yang bertanya, di mana Daniel? Di dalam Daniel pasal 3 ketika ketiga temannya itu masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, inilah jawabannya, bahwa Daniel pada saat itu tidak ada di kerajaan Babylon. Dan pada saat ini dia baru datang. Dan Raja Nebukadnezar tidak membunuh semua orang bijaksana karena dia tahu mereka tidak dapat menjawab. Kembali lagi, Anda bisa melihat pola yang sangat menarik. Ya, ketika Raja Nebukadnezar, ketika orang dunia, ya Raja Nebukadnezar kita anggaplah orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka memiliki masalah, mereka memiliki suatu pertanyaan, dan mereka sudah coba cari jalan, tetapi mereka tidak dapatkan. Seperti di dalam Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar mencari orang-orang bijaksana, tapi mereka tidak bisa jawab. Ini pada Daniel pasal 4 juga sama. Raja Nebukadnezar mencari orang-orang bijaksana untuk menjawab apa yang menjadi arti daripada mimpinya, walaupun mimpinya sudah dikasih tahu. Mereka tidak bisa menjawab. Tetapi pada saat Daniel pasal 4 ini, Raja Nebukadnezar sudah tahu bahwa ada Daniel, ada umat Tuhan yang bisa menjawab apa yang tidak dapat dijawab oleh orang-orang bijaksana di dunia. Ketika dunia menghadapi masalah, ketika ada penyakit yang bernama COVID-19, ada masalah ekonomi, ada begitu banyak masalah, dan tidak ada orang bijaksana yang bisa menjawab. Adakah umat Tuhan dapat berdiri di atas kebenaran dan menjadi terang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ketika pandemi virus corona ini merebak dan semua orang panik, apakah umat Tuhan dapat berdiri di atas kebenaran dan menjawab pertanyaannya? Atau justru kita bersembunyi dan ketakutan sama takutnya dengan orang-orang di dunia? Kita tahu bahwa virus tidak ada obatnya. Satu-satunya jalan untuk dapat menang melawan virus adalah dari kekebalan tubuh kita yang diberikan Tuhan. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut, ya, pesan ini atau pelajaran ini bahwa kita seharusnya memelihara tubuh kita dengan tetap sehat sudah banyak kita dapatkan. Ada seorang hamba Tuhan pernah menuliskan lebih dari 100 tahun yang lalu bahwa air jernih, sinar matahari, pengendalian diri, olahraga, diet yang tepat, penggunaan air, percaya kepada kuasa Tuhan, inilah pengobatan yang benar. Buat Anda yang ingin belajar lebih lanjut mengenai kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Anda boleh hubungi kami untuk mempelajari kesehatan sesuai dengan firman Tuhan. Kembali ke cerita kita. Kita melihat dan kita membaca apa yang menjadi mimpi Nebukadnezar. Mari kita baca di dalam Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat 10. Ini adalah pada saat Raja Nebukadnezar sudah mencari tahu dari para orang bijaksana, tapi mereka tidak bisa jawab. Setelah Daniel datang, maka Nebukadnezar menceritakan apa yang menjadi mimpinya. Ayat 8, pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidur itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu,
tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Ayat 16, biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikian berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Jadi inilah mimpinya. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Jadi dia bermimpi ada sebuah pohon yang sangat besar. Kalau Daniel pasal 2 ada sebuah patung yang sangat besar. Sekarang sama, pohon yang sangat besar. Daunnya banyak sekali. Pohon ini besar sekali dan banyak sekali binatang bernaung di bawahnya. Ada banyak sekali yang hidup di dalamnya. Tetapi sayangnya cerita yang begitu indah ini tiba-tiba berbalik, dan di sana dikatakan bahwa ada seorang kudus dari langit menyuruh menebang pohon itu. Tetapi biarlah tunggulnya tinggal terikat rantai besi dan tembaga sampai 7 masa berlalu, supaya ia tahu bahwa yang Maha Kuasa berkuasa atas seluruh bumi. Setelah Nebukadnezar selesai menceritakan akan ceritanya, Daniel terkejut dan tidak dapat berbicara sejenak. Alkitab terjemahan King James mengatakan Daniel terkejut dan diam selama 1 jam. Anda bisa bayangkan pada saat itu ketika Daniel mendengar cerita akan Nebukadnezar, dia merasakan bahwa ada perintah Tuhan yang sangat disayangkan harus dilaksanakan kepada Raja Nebukadnezar. Ada satu dilema mungkin yang dihadapi oleh Daniel. Dia mungkin ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mimpi ini sangat negatif, karena ini akan membuat Raja Nebukadnezar kembali seperti di dalam Daniel pasal 2. Ketika dia harus menghadapi kenyataan bahwa kerajaannya tidak akan tinggal tetap. Pada saat ini dia harus menghadapi bahwa dia akan dihukum oleh Tuhan. Kira-kira apa yang menjadi respon daripada Nebukadnezar nantinya? Tetapi Daniel adalah umat Tuhan. Dia tidak pernah takut untuk mengatakan apa yang menjadi kebenaran kepada Raja Nebukadnezar. Walaupun Daniel tahu bahwa Raja Nebukadnezar adalah raja yang keras, raja yang bisa menjadi raja yang sangat kejam, tetapi kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebenaran itu harus dikatakan. Dan akhirnya Nebukadnezar menceritakan apa yang menjadi arti daripada mimpinya. Mari kita lanjut, kita baca di dalam Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat 19. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsasar, tercengang-cengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Beltsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Beltsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku, dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, yang padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah, ya Raja, Tuankulah yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung
bumi. Tetapi yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga yang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah makna ya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Ini suatu hal yang sangat-sangat menarik, ya. Masih ingat ketika di dalam Daniel pasal 2 Raja Nebukadnezar mengetahui akan mimpi itu. Respon yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar pada saat Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa kerajaannya tidak akan jatuh, maka di dalam Daniel pasal 3 dia membuat suatu patung yang sangat besar yang adalah emas dari kepala sampai kaki. Dia mencoba untuk memberontak. Dia tidak suka akan rencana Tuhan. Dia menginginkan bahwa rencananya lah yang harus terjadi. Dan pada saat ini kembali lagi datang, ya, ketika di dalam Daniel pasal 3 dia sudah melihat bahwa Allah yang dia hina adalah Allah yang jauh lebih besar daripada dia. Sekarang di dalam pasal 4 ujian yang sama seperti ujian yang diberikan di dalam Daniel pasal 2 muncul lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa dapat adalah bahwa di dalam hidup kita ada ujian-ujian. Dan ketika kita belum lulus pada ujian itu, kemanapun kita pergi, kita akan menghadapi masalah yang sama. Saya teringat akan cerita saya pada saat saya bekerja. Ada satu orang di kantor saya yang banyak sekali orang yang tidak suka dengan dia. Dan lucunya, oleh karena keadaan demikian, maka kita akan terpacu, termasuk saya terpacu untuk juga tidak suka dengan orang tersebut. Tapi sangat menarik bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal, Tuhan membuat dia dekat dengan saya. Walaupun saya sebenarnya tidak mau dekat dengan dia pada saat itu, tetapi Tuhan membuat bagaimana caranya supaya saya berada di dalam suatu kondisi harus sama-sama sama dia. Dan saya mulai belajar untuk mengasihi orang yang sebenarnya saya tidak suka. Bukan oleh karena saya tidak suka, tetapi oleh karena keadaan sekitar, peer pressure yang menyebabkan mindset saya menjadi berbeda terhadap orang tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa lama saya bisa memaksa diri saya untuk bisa dekat. Tetapi masih berada di dalam posisi saya kurang begitu nyaman. Sangat-sangat menarik. Tidak lama kemudian ada lagi seorang yang baru di tempat bekerja saya, dan orang itu juga sama seperti orang yang pertama, tidak juga disukai oleh banyak orang. Dan memang Tuhan itu memiliki rasa sense of humor yang sangat tinggi. Anda bisa tebak bahwa dia juga kembali berada dekat dengan saya, berada di dalam posisi di mana suatu keadaan harus sama-sama bekerja dengan saya. Dan saya kembali lagi menghadapi masalah yang sama. Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan dia dan melihat dari kacamata sesungguhnya. Saya kadang-kadang berbicara sama Tuhan, Tuhan, rasa humor Tuhan itu kok begitu tinggi ya. Sudah saya berusaha untuk menghindari, justru Tuhan bawa dia datang kepada saya. Hanya untuk satu pelajaran, bahwa kita tidak dapat menghakimi orang. Kembali kepada cerita kita. Pada saat Daniel mengatakan apa yang menjadi
yang menjadi arti daripada mimpi Nebukadnezar. Daniel mengatakan kepada Raja Nebukadnezar di ayat 27, "Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daniel sedang mencoba untuk mengatakan kepada Raja Nebukadnezar bahwa, Raja Nebukadnezar, Tuhan sedang menegur Anda, dan Tuhan katakan pohon ini atau Raja Nebukadnezar yang begitu besar ini akan sangat dengan mudah Tuhan jatuhkan kalau Raja tidak berhenti melakukan dosa, tidak berhenti melakukan kesalahan, tidak berhenti menantang akan Tuhan. Dan pada saat itu Daniel mencoba untuk membujuk raja, "Raja, sudahlah, berhenti daripada melakukan dosa." Dan kita semua bertanya, emang dosa apa sih? Apa kesalahan Nebukadnezar yang membuat Nebukadnezar harus menghadapi hukuman ini kalau dia tidak bertobat? Apa yang menjadi problem daripada Nebukadnezar? Judul pembahasan kita pada saat ini adalah sesuatu yang lebih dahsyat daripada corona. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat apa yang lebih dahsyat daripada corona. Kita akan lihat dari ayat-ayat selanjutnya. Mari kita baca kelanjutan daripada ayat 27, ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saja Nebukadnezar mendengar akan apa yang dikatakan oleh Daniel, maka Daniel pasal 4 hanya sampai ayat 27. Sayangnya ceritanya belum selesai di sini. Ayat 28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, setelah 1 tahun lewat, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah ini adalah Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita mencoba sedikit untuk masuk kepada apa yang menjadi keadaan daripada Raja Nebukadnezar. Pada Daniel pasal 4 ini, Raja Nebukadnezar sudah berada mencapai puncak-puncak daripada masa kejayaannya. Kerajaannya itu sudah damai, aman, tentram, dan sentosa. Dia membuat kerajaannya itu begitu kuat, dan dia melihat ada begitu banyak hal-hal yang indah, benteng yang sangat perkasa. Tahukah saudara bahwa kerajaan Babylon, benteng yang dia buat itu begitu tebal, bahkan saking tebalnya itu bisa 2 kereta kuda berjalan bersamaan di atas benteng itu. Sangat tebal, dan itu mereka memiliki 2 lapis kerajaan. Dan ketika terjadi peperangan, biasanya pada zaman itu, maka musuh akan mengepung akan benteng daripada kerajaan, dan memaksa tidak boleh ada makanan yang masuk dan keluar dari kerajaan, dan memaksa orang-orang yang berada di dalam kerajaan tersebut akan kelaparan dan akhirnya menyerah. Nah, biasanya pada saat penyerangan diadakan, kerajaan itu biasanya bahan makanan itu biasa di luar daripada kerajaan, sehingga ketika logistik terputus, maka mereka tidak bisa lagi makan. Mereka akan lama-lama kelaparan, bisa mati kelaparan atau mereka menyerah.
Tetapi itu ada waktunya, dan ketika pasukan dari musuh itu menyerang dan mengepung, mereka juga tidak bisa lama-lama karena mereka juga harus memiliki persediaan makanan. Dan kalau pasukan terlalu lama, ya makan tidur tunggu sampai persediaan makanan di dalam benteng habis, maka lama-lama moral pasukan juga turun. Jadi sekarang adu lama. Nah, tahukah saudara bahwa benteng Babylon menurut sejarawan, mereka bisa memiliki persediaan makanan selama 20 tahun. Sangat lama. Dan perang pada saat bangsa musuh harus mengepung itu paling lama hanya bisa sampai 2 tahun. Anda bisa bayangkan betapa kuat daripada kerajaan Babylon ini, dan tidak mungkin jatuh. Sama seperti kita mengatakan bahwa pada hari ini Amerika Serikat akan jatuh dan bangkrut. Tidak ada orang yang percaya. Itu sebabnya ketika Daniel katakan ini, maka dia berjalan, ketika Raja Nebukadnezar berjalan-jalan di kerajaan yang begitu indah itu. Anda masih ingat salah satu daripada 7 keajaiban dunia pada zaman itu adalah Taman Gantung yang ada di Babylon. Taman gantung itu begitu indah. Bagaimana pada zaman itu tidak ada pompa, tidak ada listrik, tetapi tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di atas taman. Makanya disebut taman gantung. Ya, begitu menarik, begitu indah. Dan dia katakan, bukankah Babel yang besar ini, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Bukankah ini begitu indah? Tahukah saudara apa yang menjadi masalah daripada Nebukadnezar? Apakah masalah yang lebih dahsyat daripada corona? Jawabannya adalah kesombongan. Kalau kita melihat virus kesombongan, kalau virus corona diperlukan maksimal 14 hari sampai seseorang bisa tahu bahwa dia terinfeksi virus corona. Tapi dosa kesombongan tidak terdeteksi. Tidak ada yang bisa tahu bahwa dirinya sendiri adalah sombong kecuali orang lain. Diperlukan kalau corona dapat menyebabkan kematian sementara, virus kesombongan dapat menyebabkan kita mengalami kematian kekal. Jika orang takut kena corona, orang suka dengan kesombongan, orang suka dipuja, orang suka dipuji. Virus kesombongan ini memiliki efek yang lebih dahsyat dari corona, dan kita tidak menyadarinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang sombong dalam kadar-kadar tertentu. Ada yang sombong oleh karena kekayaannya. Tetapi lucunya ada juga orang miskin yang sombong. Mau dibantu, emang you pikir saya tidak bisa kerja sendiri? Saya nggak perlu dibantu, ya kan? Jadi ada banyak sekali kesombongan, tidak hanya jatuh kepada orang-orang yang di atas, bahkan orang-orang yang di bawah pun bisa. Ya, orang dapat sombong oleh karena kerohaniannya. Ya, bayangkan saja orang yang rohani aja bisa sombong. Orang bisa sombong oleh karena pengetahuannya akan Alkitab. Orang bisa sombong akan apa saja. Kalau dia sudah memiliki hal yang lebih daripada orang lain, dia bisa sombong. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa pun bisa sombong. Ya, dan bahkan dosa kesombongan ini tidak mengenal siapapun. Bahkan malaikat yang suci sekalipun, Lucifer, bisa jatuh oleh karena virus kesombongan ini, bahkan tidak bisa sembuh. Nah, satu hal yang sangat menarik bercerita mengenai Raja Nebukadnezar ini. Walaupun Raja Nebukadnezar ini sombong, walaupun Tuhan ingin sekali Raja Nebukadnezar ini bertobat, dan sebesar-besarnya kekejahatan dan kekejaman daripada Raja Nebukadnezar ini, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kesombongan dan dosa daripada Raja Nebukadnezar. Kalau saya jadi Tuhan, saya tidak akan anggap lagi Raja Nebukadnezar bakalan bertobat. Saya tidak akan percaya bahwa Raja Nebukadnezar yang begitu jahat itu bisa bertobat. Masalahnya dan untungnya saya bukan Tuhan. Bukan saja Raja
Nebukadnezar itu sombongnya bukan main, kekejamannya bukan main, tetapi karakternya yang menyerang akan umat Tuhan benar-benar seharusnya tidak dapat diampuni. Tapi Tuhan kita sangat maha pengampun. Tuhan begitu mati-matian mengasihi kita. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbah, dia akan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Dan kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, dan melalui kasih Tuhan, melalui melihat akan kasih Tuhan, dosa kesombongan ini akan hancur. Kesombongan adalah dosa yang sangat-sangat dahsyat. Sebab oleh karena kesombonganlah maka manusia mulai tidak menurut kepada Tuhan. Kita bisa lihat Lucifer ketika dia merasa bahwa dirinya bisa naik mengatasi langit, dirinya bisa lebih hebat atau sama dengan Allah, maka dia tidak perlu lagi menurut kepada firman-Nya. Sama seperti Nebukadnezar ketika dia merasa bahwa dirinya adalah yang terbesar, dia tidak perlu menurut kepada siapapun. Dia hanya perlu menurut kepada apa kata hatinya. Dan Daniel mengatakan bahwa obat daripada kesombongan adalah melakukan keadilan dan menunjukkan belas kasihan. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada Nebukadnezar. Jikalau kita mau melihat seberapa besar kasih Tuhan, sangat menarik ketika kita mempelajari akan cerita daripada Raja Nebukadnezar ini. Sepanjang hidupnya, Raja Nebukadnezar mencoba memperkuat dirinya sendiri, dan dia mencoba untuk mengalahkan siapa saja bangsa yang menyerang dia, bangsa yang ada. Dia merasa bahwa Allahnya adalah Allah yang terhebat, dia mengalahkan Allah-Allah yang lain. Itu sebabnya pada saat di dalam Daniel pasal 1, ketika bangsa Israel kalah, maka Raja Nebukadnezar membawa semua perkakas-perkakas Tuhan yang ada di dalam bait suci menuju dan dibawa kepada rumah perbendaharaan dewanya. Itu membuktikan bahwa Tuhan kalah oleh Raja Nebukadnezar. Seperti itulah apa yang menjadi ada di dalam pikirannya. Dan pada saat itu dia merasa bahwa dia bisa menguasai seluruh dunia, dan Tuhan Allah daripada Daniel dan teman-temannya bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu, adalah Tuhan yang sangat peduli terhadap manusia, dan adalah Tuhan yang senantiasa memegang kendali. Dan kasih Tuhan begitu besar, bahkan kasih-Nya sangat besar kepada orang yang bahkan kita anggap tidak akan pernah bisa bertobat. Kasih-Nya begitu besar kepada orang yang begitu jahat seperti Raja Nebukadnezar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang merasakan, aduh Tuhan, saya ini sudah melakukan dosa yang sangat besar. Saya rasa Tuhan tidak akan mungkin memaafkan saya. Atau mungkin ada orang yang katakan, kok walaupun orang lain memaafkan saya, walaupun Tuhan memaafkan saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri yang sudah melakukan begitu dosa yang begitu besar, kesalahan yang begitu besar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita belajar mengenai Nebukadnezar, bahwa sejahat-jahatnya orang, sebesar-besarnya dosanya, Tuhan masih mengasihinya. Dan Tuhan akan berbuat segala macam cara yang Dia bisa lakukan, bahkan membuat orang tersebut berada di dalam posisi yang paling tidak mengenakan, hanya untuk menyelamatkan jiwanya. Tahukah saudara apa yang membedakan antara pisau seorang tukang jagal dengan pisau seorang dokter? Sama-sama pisau, tetapi yang membedakan adalah pisau tukang jagal digunakan untuk membunuh, digunakan untuk memotong dan membunuh. Tetapi pisau dokter digunakan mungkin untuk memotong, mungkin untuk menyakiti, mungkin untuk membedah, tetapi tujuannya adalah untuk menyembuhkan orang tersebut. Dan inilah yang dilakukan Tuhan
kepada Raja Nebukadnezar. Tuhan melihat kesombongan daripada Raja Nebukadnezar. Itulah yang menghalangi dirinya untuk dapat diselamatkan. Dan dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan melakukan segala macam cara, bahkan membuat Raja Nebukadnezar sampai menjadi seperti hewan, ya, seperti lembu yang harus makan daripada rumput, rambutnya panjang dibasahi oleh embun. Raja yang sangat-sangat sombong itu jatuh bahkan sama seperti binatang, hanya untuk satu tujuan, untuk menyelamatkan dirinya. Dan ketika raja ini selamat, ketika raja ini bertobat, maka akan ada lebih banyak lagi orang yang dapat dibawa kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah Tuhan kita yang begitu dahsyat dan hebat. Tetapi saudara, kembali lagi, ceritanya belum selesai di sana. Ada satu hal yang sangat-sangat menarik. Tidak lama, beberapa tahun setelah dari kejadian ini, setelah kasus Nebukadnezar selesai, setelah Nebukadnezar selesai dan dikembalikan kepada kerajaannya dan dia bertobat, di pasal selanjutnya, di pasal 5, muncul seorang raja yang baru. Ceritanya pasalnya berbeda, rajanya berbeda, masalahnya sama. Raja itu namanya adalah Raja Belsyazar. Raja Belsyazar di dalam Daniel pasal 5 diceritakan pada saat itu dia membuat suatu pesta untuk 1000 pembesar Babylon. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sejarah mencatat pada saat Raja Belsyazar membuat pesta besar itu, kerajaan mereka sedang dikepung oleh kerajaan Media Persia. Dan Nebukadnezar tahu bahwa kerajaannya tidak akan bertahan. Pada saat Raja Belsyazar naik tahta, Raja Nebukadnezar sudah berlalu. Dan tetapi Raja Belsyazar, dia merasa sangat kuat dan percaya diri bahwa kerajaannya tidak mungkin jatuh, sama seperti apa yang dipikirkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan oleh karena itu dia mengadakan pesta yang begitu besar, pesta yang untuk 1000 orang pembesar. Anda bisa bayangkan, ya, kalau Anda mungkin mengadakan suatu pernikahan, ya, Anda biasanya akan buat undangan, ya. Anda akan kirim undangan. Oh, kalau undangannya sekitar 500 undangan, maka Anda harus siapkan makanan itu kira-kira minimal itu 4 kali 500 peks. Kenapa? Karena mungkin ya dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, mungkin anaknya 2, ya. Nah, itu kalau di Jakarta. Kalau di daerah-daerah tertentu mungkin harus siapkan makanan lebih banyak lagi, karena bisa undang tetangganya lagi, undang pembantunya lagi. Oh, banyak sekali yang datang. Nah, Anda bisa bayangkan hal yang sama terjadi. Dan mereka sedang berada di dalam pengepungan. Dan mereka membuat pesta. Anda bayangkan bahwa kalau makanan itu, kalau mereka sedang dikepung, maka mereka harus irit-irit bahan makanan supaya mereka bisa bertahan lebih lama daripada orang yang mengepung. Tapi Raja Belsyazar begitu percaya diri, dia mengatakan bahwa kerajaannya tidak akan pernah jatuh. Tetapi sejarah mencatat kerajaannya pada akhirnya jatuh. Dan cerita mengatakan bahwa Raja Belsyazar pada saat pesta itu dia mengambil barang-barang dari bait suci yang disimpan oleh Raja Nebukadnezar di perbendaharaannya, dikeluarkan dan digunakan untuk mabuk-mabukan bersama dengan para pembesar itu. Dan tiba-tiba ada tulisan di dinding dan menuliskan Mene Tekel Ufarsin. Kalau Anda baca ceritanya, ini menceritakan bahwa Raja Belsyazar sudah ditimbang dan didapati terlalu ringan. Tapi sangat menarik, ini adalah kali ketiga di mana raja yang tidak mengenal Tuhan menghadapi masalah, dan semua pembesar, semua ahli yang ahli ilmu pengetahuan, semua orang bijaksana di dunia tidak ada yang bisa jawab, terkecuali umat Tuhan yang diwakili oleh Daniel. Pada saat Daniel dipanggil dan ditanya apa yang menjadi tulisan itu, dan dia mengartikan bahwa Raja Belsyazar sudah ditimbang Tuhan
dan didapati terlalu ringan. Dan pada saat itu kerajaannya harus hilang dan diberikan kepada kerajaan Media dan kerajaan Persia. Kalau kita membandingkan Raja Belsyazar dengan Raja Nebukadnezar, kita melihat di dalam pasal 4, Raja Nebukadnezar memiliki waktu tunggu selama 1 tahun, 12 bulan. Dari mulai firman Tuhan dikatakan bahwa dia akan dihukum sampai kepada hukuman itu terjadi, itu ada 12 bulan atau 1 tahun. Tetapi Belsyazar tidak punya waktu. Dia hanya diberikan waktu kurang dari 1 hari sampai penghukuman itu datang. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 5 ayat 22, Daniel pasal 5 ayat 22. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Dikatakan Belsyazar meninggikan dirinya dan tidak merendahkan diri, walaupun dia tahu semuanya itu. Daniel berkata bahwa Tuhan sudah memberikan kekuasaan kepada Nebukadnezar, tapi Nebukadnezar menjadi sombong sehingga ia dihukum oleh Tuhan. Tetapi tuanku Belsyazar, tuanku tahu, tuanku baca ini semua, tapi tuanku tidak menyadari dan tidak mau bertobat. Apa pelajaran yang bisa diambil, saudara? Tuhan kita adalah maha besar. Tuhan kita adalah maha tahu. Tuhan kita adalah maha kuasa. Tuhan kita adalah maha tinggi dan maha kudus. Tetapi Tuhan kita tidak pernah dikatakan maha sabar. Tuhan kita dikatakan panjang sabar. Sebab kesabaran Tuhan ada batasnya, saudara. Pada saat Tuhan deal dengan Raja Nebukadnezar, Tuhan berikan kepadanya waktu lebih banyak, lebih panjang, sebab Nebukadnezar belum mengenal siapa Tuhannya. Tetapi kepada Belsyazar, dia sudah tahu akan apa yang terjadi kepada Nebukadnezar. Tetapi pengetahuannya itu tidak membuat dia merubah akan hidupnya. Itu sebabnya Tuhan tidak perlu lagi memberikan waktu lebih banyak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan, waktu yang cukup panjang pada kita. Apakah kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Keluaran 16 ayat 28 mengatakan, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Bilangan 14 ayat 11 mengatakan, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun segala apa yang ada, tanda-tanda mujizat sudah diberikan di tengah-tengah mereka. Berapa lama lagi mujizat perlu diberikan untuk kita, supaya kita bisa bertobat. Saya mau tutup dengan suatu perumpamaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 13. Lukas 13 ayat 6. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Mari kita baca. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah
pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Perumpamaan ini sangat-sangat menyentuh hati saya. Ada banyak dari antara kita yang sudah mengenal Tuhan, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15, 20, 30, bahkan 40 tahun. Mungkin pada saat ini Tuhan sedang datang kepada kita dan bertanya, apakah ada buah yang saya dapat dari si Andi ini? Apakah ada buah yang saya bisa petik? Apakah ada buah roh? Apakah ada kasih di sana? Apakah ada kelemah lembutan di sana? Apakah ada kesabaran di sana? Apakah ada penguasaan diri di sana? Apakah ada kerendahan hati di sana? Apakah Tuhan menemukan buah itu pada diri kita? Atau justru dia tidak menemukan itu? Pada saat Allah melihat hidup kita, apakah dia melihat ada sesuatu hal yang baik yang bisa diambil? Atau justru selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kehidupan kita di dalam iman kita kepada Tuhan, kita tidak pernah berubah. Orang yang masih pemarah, sekarang masih pemarah. 30 tahun yang lalu masih orang yang tidak sabaran. 30 tahun bersama dengan Tuhan masih juga tidak sabaran. Orang yang bersama-sama dengan Tuhan, yang dulunya ketika mengenal Tuhan adalah orang yang tidak bisa menahan dirinya, apakah sekarang setelah 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun kemudian masih memiliki cacat karakter yang sama atau sudah berubah? Dan ketika pada saat itu Tuhan katakan, ini si Andi belum berubah juga, lebih baik tebang, buat apa dia hidup? Sama seperti pohon ara, buat apa dia hidup? Tujuan dia hidup adalah untuk didapatkan buahnya. Kalau tanaman, kalau pohon, kita tanam pohon mangga, kita tanam pohon jambu, kita tanam pohon nangka dan tidak ada buahnya, buat apa kita terus pelihara? Lebih baik kita tebang. Dan apakah itu yang sama yang Tuhan datang kepada kita dan katakan seperti itu? Tetapi menarik, Yesus datang dan katakan, dilambangkan oleh si pengurus, tunggu, kasih waktu 1 tahun lagi, kasih waktu 1 tahun lagi. Saya akan coba gali di sekelilingnya, saya akan coba kasih pupuk, saya akan coba berikan kepadanya kasih lebih besar, saya akan tunjukkan mujizat lebih banyak, supaya dia bisa berbuah, supaya dia bisa berubah. Jangan-jangan ini adalah hari terakhir kita, jangan-jangan ini adalah tahun terakhir kita, jangan-jangan ini adalah minggu terakhir kita hidup. Apakah ada buah di dalam hidup kita? Apakah seperti Raja Nebukadnezar kita bisa bertobat? Atau justru seperti Raja Belsyazar kita tahu tetapi kita tidak mau tahu, dan pada akhirnya nasibnya berbeda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada dosa yang jauh lebih dahsyat daripada corona, yaitu dosa kesombongan dan ketidakpenurutan. Tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar, dan Tuhan mau selamatkan kita apapun resikonya. Tetapi kita harus mau diubahkan. Sebab jika kita sudah tahu tapi kita tetap tidak mau berubah, maka itu adalah pilihan kita sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda mau mengambil keputusan dan katakan, Tuhan, saya mau berubah, saya mau mengakui bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang maha tahu, adalah Tuhan yang mau peduli, Allah yang peduli, Allah yang memegang kendali, dan Allah yang tahu yang terbaik. Walaupun kelihatannya di mata kita, kehidupan yang kita alami adalah kehidupan yang kita anggap bukan yang terbaik, kehidupan yang begitu sengsara, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Dan kita harus percaya bahwa itulah yang terbaik buat kita. Sebab
Ada hal yang Tuhan ingin kita pelajari, hanya dengan tujuan supaya kita semua bisa diselamatkan pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyadari Tuhan bahwa kami semua adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang menginginkan kepentingan kami sendiri, orang-orang yang lupa akan orang lain. Tuhan, bantu kami untuk mengenal akan Engkau, mengenal akan kasih-Mu Tuhan, mengenal Yesus yang begitu rendah hati dan lemah lembut, belajar dari Yesus melalui firman-Mu Tuhan. Bantu kami untuk menjadi seperti Raja Nebukadnezar yang bertobat dan mengakui bahwa Engkaulah Allah semesta langit yang tahu, yang peduli dan memegang kendali. Pimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Bantu kami untuk mengenal Engkau dengan lebih dekat. Dan kami berdoa ini semua di dalam nama Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Pada episode selanjutnya, saya akan berbicara satu tema dengan judul PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Belakangan ini kita mendapati suatu keadaan di mana secara sosial kita dibatasi hanya untuk mengurangi penularan COVID-19. Tapi di dalam Alkitab ada suatu hal yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Ada suatu hal pembatasan sosial yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Jangan lupa untuk saksikan episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk ajak saudara Anda, ajak keluarga Anda, ajak teman-teman Anda untuk sama-sama menyaksikan. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe, ya, supaya Anda dapat mendapatkan lebih banyak berkat dari apa yang kami akan berikan. Tuhan memberkati Anda.